Salam sejahtera, semangat belajar dan selamat datang di kelas Introduction to Container with Podman 4.12. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai latihan terakhir pada kelas ini, yakni pada section 9.2. Pada section ini, atau latihan ini, kita akan membahas mengenai comprehensive review. Nah, di kelas ini kita akan belajar mendeploy aplikasi sosial media yang dikontainerisasi dengan beberapa komponen di dalamnya, yakni sebuah database yang bernama PostgreSQL dan sebuah Spring Boot API, kemudian ada juga sebuah React UI hosting with Nginx. Di latihan ini kita akan menggunakan semua pemahaman kita yang telah kita peroleh dari chapter 1 sampai dengan chapter 9. Nah, di akhir sesi latihan ini kita diharapkan akan memiliki kemampuan untuk menjalankan kontainer dari public image, kemudian mengelola siklus hidup kontainer, kemudian membangun kontainer image yang efisien, kemudian membuat dan mempublish kontainer image, kemudian memanajemen komunikasi antara kontainer dengan Podman Network, kemudian kita juga akan diharapkan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dari kontainer, dan yang terakhir kita diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan kontainer storage. Sebagai user student di sini, sebagai user student di dalam workstation mesin, kita diperintahkan untuk menggunakan LabStar untuk mempersiapkan sumber daya yang akan kita gunakan pada latihan kali ini. Perintahnya adalah LabStar Comprehensive Review. Kita copy pastekan ke dalam terminal. Kemudian tekan Enter. Tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini dapat kita lihat ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi di sini ada 13 permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan pada latihan ini, di sini terdapat spesifikasi atau pembahasan yang akan kita lakukan pada latihan ini. Tapi kita langsung saja ke solusi dari pembahasan ini yang ada pada sini. Pada instruksi 1.1 kita diminta untuk membuat Podman Network dengan nama Beeper Backend. Perintahnya adalah Podman Network Create. Ini untuk membuat network Podman. Kemudian spasi nama dari network Podman yang akan kita buat, yakni Beeper-Backend. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuka terminal baru dengan mengelik File, kemudian New Tab. Kemudian kita copy pastekan saja perintah dari instruksi 1.1 ke dalam terminal. Jangan lupa untuk mengaktifkan enable host paste. Kemudian kita bisa copy pastekan teksnya, perintahnya, kemudian enter. Pada instruksi 1.2 kita diminta untuk membuat Podman Network lagi dengan nama Beeper Frontend. Di sini perintahnya Podman Network Create untuk membuat network Podman baru, kemudian spasi nama dari network Podman-nya, yakni Beeper Frontend.
Kita copy pastekan perintahnya ke dalam terminal. Dan enter. Kemudian pada instruksi kedua, kita diminta untuk membuat kontainer database dengan volume untuk persistensi. Pada instruksi 2.1, kita akan membuat volume data dengan nama beeper-data. Perintahnya adalah podman spasi volume spasi create. Ini untuk membuat volume data, kemudian spasi nama volumenya, yakni beeper-data. Kita copy pastekan perintahnya ke dalam terminal. Kemudian pada instruksi 2.1 kita diminta untuk membuat PostgreSQL container dengan nama beeper-db, dan kita diminta untuk memetakan volume beeper-data ke dalam kontainer pada directory /var/lib/pgsql/data. Perintahnya adalah podman run untuk membuat dan menjalankan kontainer, kemudian spasi -d, ini opsi untuk menjalankan kontainer di latar belakang, kemudian spasi -name, ini untuk opsi untuk memberikan nama dari kontainer yang akan kita buat, kemudian spasi nama kontainer yang akan kita buat, yakni beeper-db. Kemudian spasi /, ini opsi untuk membuat baris baru. Ini himbauan agar baris kode ini belum dieksekusi. Kemudian di sini ada opsi -e atau environment variable. Kita akan membuat environment variable di dalam database-nya. Spasi nama dari environment variable-nya, yakni PostgreSQL_user dengan nilai beeper sebagai username-nya. Kemudian spasi / untuk membuat baris baru. Kemudian kita membuat environment variable lagi, -e, spasi nama environment variable-nya dengan nilai, nama environment variable-nya adalah PostgreSQL_password. Ini sebagai password di database-nya nanti dengan nilai beeper123. Spasi / baris baru untuk membuat baris baru. Kemudian kita akan membuat environment variable lagi dengan nama PostgreSQL_database. Ini untuk nama database-nya dengan nilai beeper. Kemudian spasi / untuk membuat baris baru lagi. Kemudian ini ada perintah -e atau opsi -v. V artinya volume. Kita akan membuat opsi ini berfungsi untuk memetakan volume ke dalam kontainer. Kemudian spasi nama volumenya beeper-data semikolon, atau kita memetakan volumenya ke dalam kontainer pada directory /var/lib/pgsql/data. Kemudian spasi -net, net artinya network, podman atau podman network. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara kontainer dengan podman network. Kemudian spasi nama dari podman network-nya, yakni beeper-backend. Kemudian spasi / untuk membuat baris baru lagi, dan kemudian di sini terdapat kontainer image yang akan kita gunakan, yakni PostgreSQL-13 atau versi 1 yang diambil dari registry ocp4.example
.com semikolon port 8443/RHE19/PostgreSQL-13 semikolon teks 1 atau versi 1. Kemudian kita copy pastekan saja perintahnya ke dalam kontainer. Kita akan menggunakan open text dialog. Kemudian kita send. Nah, setelah itu kita tekan enter. Tunggu prosesnya selesai. Sembari kita menunggu prosesnya selesai, kita langsung ke instruksi ketiga. Di sini kita diminta untuk membuat kontainer. Untuk Beeper API dengan menggunakan container file. Aplikasi tersedia di directory do188, subdirectory lab, subdirectory comprehensive review, subdirectory beeper, backend. Kemudian pada instruksi 3.1 kita diminta untuk berpindah directory ke directory do188, subdirectory lab, subdirectory comprehensive review, subdirectory beeper, backend. Perintahnya adalah cd untuk berpindah directory atau change directory. Kita copy pastekan perintahnya ke dalam terminal. Ya, kemudian di sini kita akan diminta untuk membuat container file dengan isi sebagai berikut. Ya. Untuk membuat container file kita akan menggunakan theme, kemudian nama container file. Dan enter. Ya. Di sini kita pada keyboard tekan huruf I untuk insert, dan kemudian kita tinggal mengcopy pastekan saja isi atau konten dari container file yang akan kita buat ini. Copy, kemudian kita pastekan menggunakan open text dialog. Send. Nah, dapat kita lihat ini adalah isi atau konten dari container file yang akan kita buat ini. Kemudian kita tekan escape pada keyboard, kemudian titik 2, kemudian W untuk write atau untuk simpan, kemudian quit untuk keluar dari editor Vim, kemudian enter. Ya, kita akan kembali ke terminal. Pada instruksi 3.3 kita diminta untuk membuat container image untuk API, dan kita akan menggunakan container beeper -API semikolon tag v1. Container image yang akan kita buat ini berdasarkan dari konten atau isi dari container file yang sudah kita buat tadi. Perintahnya adalah podman build untuk membuat container image, kemudian dst atau tag, kemudian nama dari kontainer beeper -API semikolon nama tagnya v1 atau ini versinya, kemudian spasi titik ini artinya adalah
spasi titik ini artinya adalah kita akan menggunakan kontainer file dari directory saat ini kita berada atau current directory. Kemudian kita copy pastekan saja perintahnya ke dalam terminal. Kemudian enter. Ya, di sini prosesnya memakan waktu yang sangat lama, mungkin bisa berjam-jam atau beberapa menit. Ini tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan. Jadi di sini saya akan mempause dulu videonya hingga selesai, supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Setelah prosesnya selesai, pada instruksi 3.4 kita diminta untuk membuat kontainer yang sesuai dengan spesifikasi Beeper API dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Perintahnya adalah podman run, ini untuk membuat dan menjalankan kontainer. Kemudian spasi -d, ini opsi untuk menjalankan kontainer di latar belakang. D itu artinya di tag. Kemudian spasi backslash artinya kita akan membuat baris baru. Ini himbauan agar kode ini atau perintah ini belum dieksekusi. Kemudian di sini ada perintah -name. Ini opsi untuk memberikan nama dari kontainer yang akan dibuat. Kemudian spasi. Kemudian ini adalah nama kontainer yang akan dibuat, yakni Beeper-API. Spasi -net. Net artinya network atau podman network. Ini berfungsi untuk menghubungkan kontainer dengan network podman. Spasi. Kemudian ini adalah podman network yang akan dihubungkan dengan kontainer. Yakni di sini ada dua podman network. Yang pertama Beeper-backend dipisahkan dengan koma. Kemudian Beeper-frontend. Spasi backslash untuk membuat baris baru. Kemudian di sini ada opsi -e. E artinya environment atau environment variable. Kita akan membuat variabel baru dengan nama db_host dengan value-nya atau nilainya adalah beeper-db. Spasi, kemudian ini adalah nama kontainer image yang digunakan, yakni Beeper-API semikolon v1 atau tag v1 atau bisa juga ini versinya. Kemudian kita copy pastekan ke terminal menggunakan OpenText dialog. Tekan send. Ya, sebentar. Ini salah. Setelah itu kita tekan enter. Ya. Kemudian pada instruksi keempat kita diminta untuk membuat kontainer untuk Beeper UI menggunakan custom container file. Aplikasi ini tersedia di directory do188 subdirectory labs, subdirectory comprehensive, review, subdirectory beeper-ui. Sekarang untuk instruksi 4.1 kita diminta untuk berpindah directory ke directory beeper-ui. Ini diambil dari directory do188, subdirectory labs, subdirectory comprehensive review, subdirectory beeper-ui. Copy perintahnya ke terminal menggunakan OpenText dialog. Di
Di sini ada perintah cd. Cd itu change directory, artinya digunakan untuk berpindah directory. Kemudian kita tekan enter. Ya, di sini kita sudah berpindah directory ke directory beeper-ui. Selanjutnya pada instruksi 4.2 kita diminta untuk membuat sebuah kontainer file dengan isi kontennya seperti yang saya blok ini. Untuk membuat kontainer file, kita akan menggunakan editor Vim. Kodenya adalah Vim spasi container file. Container file. Ya. Tekan huruf I pada keyboard untuk insert. Dan kita copy pastekan perintahnya. Copy menggunakan open text dialog pada terminal. Kemudian tekan tombol save. Ya, setelah selesai, kita tekan escape, kemudian titik 2, kemudian W untuk write atau untuk save, kemudian key atau Q untuk quit, untuk keluar dari editor Vim, kemudian tekan enter. Dan sekarang untuk instruksi 4.3, kita diminta untuk membuat kontainer image untuk UI. Dan kita akan gunakan tag beeper-ui semikolon v1, tag v1. Untuk perintahnya, podman build untuk membuat kontainer image, kemudian spasi dash t untuk tag, kemudian spasi nama kontainer image-nya beeper-ui semikolon tag atau versi v1. Kemudian spasi titik, ini menandakan bahwa kita akan menggunakan container file pada directory saat ini atau current directory. Kita copy pastekan perintahnya ke terminal. Tekan enter. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini memang memakan waktu yang lumayan lama, mungkin setengah jam atau beberapa menit, tergantung dari koneksi kita. Jadi di sini saya akan mempause videonya lagi. Setelah prosesnya selesai, pada instruksi 4.4 kita diminta untuk membuat kontainer yang sesuai dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Perintahnya podman run, ini untuk membuat kontainer baru dengan kita diminta, perintah ini digunakan untuk membuat kontainer dan juga untuk menjalankan kontainer. Spasi dash d, ini opsi untuk menjalankan kontainer di latar belakang. D artinya di tag. Kemudian spasi backslash untuk berpindah baris. Kemudian di sini ada opsi dash dash name. Ini digunakan untuk memberikan nama dari kontainer yang akan dibuat. Spasi, kemudian nama dari kontainer yang akan dibuat, yakni beeper-ui. Kemudian spasi, kemudian dash dash net. Ini net artinya network atau podman network. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara kontainer dengan podman network. Kemudian spasi, kemudian di sini nama dari podman networknya
yakni beeper dash front end. Spasi backslash lagi untuk membuat baris baru. Kemudian di sini ada dash p untuk port. Ini opsi untuk membuat port, spasi, kemudian port 8080 untuk localhost atau lokal mesin, semikolon 8080 port 8080 untuk kontainer, spasi, kemudian di sini kontainer image yang digunakan, yakni beeper -ui semikolon v1 atau tag atau versinya. Kemudian kita copy pastekan perintahnya ke dalam terminal. Setelah itu kita tekan enter pada terminal. Ya. Kemudian untuk instruksi terakhir pada instruksi 4.5, di sini kita akan mencoba untuk mengakses UI dari aplikasinya menggunakan web browser. Kita akan menavigasi ke URL http localhost pada port 8080. Kita buka pada terminal, kita ke menu activities, kemudian kita menggunakan web browser Firefox. Tunggu browsernya terbuka. Ya, kemudian kita kopikan linknya localhost 8080 ke dalam browser. Paste, kemudian tekan enter. Ya, aplikasinya sudah berjalan. Kemudian di sini untuk membuat pesan baru, kita bisa mengklik new web atau nih tombol new web. Kita coba new web, username misal Jalaluddin, kontennya misal UAS cloud computing, kemudian tekan submit. Ya, pesannya berhasil ditambahkan. Jadi ini adalah instruksi terakhir dari latihan kita dan semua prosesnya sudah kita selesaikan. Jika dilihat di kontainer di terminal di sini, ya bisa kita lihat semua permasalahannya sekarang sudah terselesaikan dari permasalahan 1 sampai dengan terakhir yakni 13. Ya, di sini berakhirlah sudah latihan kita pada section 9.2. Untuk langkah terakhir, kita sebagai user student pada workstation mesin, kita diminta untuk menggunakan perintah lab untuk mengakhiri latihan ini. Ini penting dilakukan. Perintahnya adalah lab finish, lab spasi finish, spasi comprehensive dash review. Kita pastikan ke terminal. Oh, salah. Ini penting kita lakukan agar semua sumber daya pada latihan yang kita lakukan di latihan ini terhapus supaya tidak mengganggu pada latihan-latihan yang akan datang. Tekan enter. Ya, tunggu prosesnya selesai.